Kepada pemilik HP, ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadeken lembur Assalamualaikum. Selamat malam. Mantap. Aduh. Kampung ini teman DPR RI, Pak. Iya. Oke, Pak. Ayo. Tunggu Pak Yandi ya. Ini Pak Yandi. Ya, Pak Yandi kita antar Bapak dulu. Enggak, Pak. Karena saya di rumah, Pak. Di rumah saya jarang pakai sepatu. Oh iya. Karena suka ke kolam. Ampun, Pak. Kamu. Iya. Biar kalau bikin acara murah nggak usah nyewa. Ini satu arah. Satu arah, Pak. Oh. Kalau banyak tamu satu arah, tapi kalau hari biasa bisa bolak-balik. Karena kan kalau motor. Tapi kalau Sabtu Minggu ditutup, Pak. Karena kunjungannya 70.000 orang. Ke sini. Ke sana ke sawah. Kalau ke sawah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di rumah saya. Terima kasih sudah makan di sini. Kalau makanannya tidak enak, namanya juga masakan muda. Saya ucapkan terima kasih, salam hormat, dan saya kagumi, saya banggakan Pak Jaksa Agung Muda. Ini enaknya jadi jam itu selamanya muda. Bidang intelijen, saya ucapkan terima kasih Pak. Mohon terima kasih atas kehadirannya. Kemudian saya ucapkan sahabat saya Pak Hairudin, dulu sama-sama di Komisi 4 DPR RI, hari ini tetap di Komisi 10. Saya hari ini jadi Kepala Desa Provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan lah, susah. Di sini merdeka lah. Karena di sini daerahnya KDM, Kang Duda Merajalela. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Pak Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Pak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian Direktur Jenderal
pengembangan ekonomi dan investasi desa. Terima kasih Pak. Yang tadi dibilang berani itu Pak ya. Alhamdulillah. Tapi saya lihat dari wajah Bapak itu sebentar kebaca Pak. Bapak berani di luar tapi tidak berani di rumah. Tapi kalau saya sama Pajak ngomong gitu nggak berani Pak, takut dikirim surat saya Pak. Kemudian Direktur 2 pada jam Intel, Bapak Subeno, terima kasih Pak. Kalau ini halus banget ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Inspektur Wilayah 5, Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kepala, ini sahabat saya itu, jarang ketemu tapi tetap di hati, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Kemudian para bupati dan wali kota seprovinsi Jawa Barat hadir. Satu bupati tidak hadir. Oh iya, ada Pak. Nah, tadi bilang kamu nggak jadi dipanggil. Nah, ada ya, Bupati Kabupaten Bekasi Pak. Saya kasih gelar Raja Bongkar Pak. Semua hadir, bupati, wali kota, saya ujung lah sebutin satu-satu. Wali kota Banjar hadir, Bupati Pangandaran hadir, Bupati Tasik hadir, wali kota Tasik hadir, Bupati Garut hadir, kemudian Bupati Kuningan hadir, Bupati Ciamis hadir, Bupati Majalengka, Bupati Cirebon, wali kota Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Subang, Bupati Purwakarta, Bupati Kerawang, Bupati Bekasi, wali kota Cirebon, kemudian wali kota Bekasi, Bupati Bogor, wali kota Bogor, wali kota Depok, Bupati Sukabumi, wali kota Sukabumi, kemudian Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, Bupati Kabupaten Bandung, wali kota Cimahi, wali kota Bandung. Hafal ya? Semuanya hafal. Dan dari seluruh daerah itu, dari seluruh daerah yang saya sebut, tidak ada satupun yang nyangkut Pak. Tidak, alhamdulillah sampai sekarang saya jomblo. Kemudian semua yang hadir, ketua apa namanya? Ya, asosiasi BPD nasional, kemudian para asosiasi di Provinsi Jawa Barat, kemudian kawan-kawan Abdesi juga hadir. Ada beberapa hal mendasar yang menjadi perhatian desa. Yang pertama adalah desa itu rata-rata kepala desa tidak bisa menghadapi tekanan. Setiap hari didatengin tamu. Apakah yang mengaku wartawan, yang mengaku LSM, yang mengaku ormas. Sehingga kalau kepala desa rajin di desa, itu pengeluarannya pasti banyak. Karena mereka rata-rata ke desa datangnya. Tidak banyak Pak, sehari datangnya 10 orang, pulangnya kali cepet. Berarti 1 juta. Nah ini yang terjadi. Nah kalau gitu misinya di mana tuh? Ya kalau kepala desanya kayak di Bekasi banyak gusuran aman Pak. Tapi kalau kayak di Garut, di sebagian Subang, sebagian Purwakarta, sebagian Cirebon itu susah. Itu yang pertama itu. Nah hal itu terjadi karena apa? Karena kepala desanya merasa dosa. Kenapa ngerasa dosa? Karena tidak berani transparan. Nah ketransparanan ini hari ini hanya digambarkan pasang spanduk. Menurut saya sebenarnya di media hari ini kepala desa tinggal manfaatin TikTok, tinggal manfaatin YouTube, tinggal manfaatin IG, ya sebutin aja anggarannya. Anggarannya disebutin, peruntukannya disebutin. Nah, ditambah lagi Provinsi Jawa Barat punya 2 kebijakan yang sekarang. Yang pertama adalah seluruh belanja di desa e-budgeting, tidak boleh ada dana tunai. Karena yang di-budgeting, maka seluruh alokasi anggarannya kan semuanya tertransfer kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya memudahkan dalam pengotoran aplikasinya itu. Dan kemudian kalau orang datang ya berani aja udah liatin. Kita nggak bisa ngasih karena sudah posisinya ini, peruntukannya ini, mau cari kemana lagi nggak ada. Menurut saya selesai itu. Nah, itu yang menjadi problem di desa. Nah, kemudian juga ada kebijakan yang kedua, nanti Pak Mendes,
itu di Jawa Barat akan dimulai pemilihan kepala desa secara digital, e-voting. Dan kita akan mulai di Kabupaten Indramayu. Nah, kemudian walaupun ini menimbulkan protes dari para dukun, karena apakah e-voting dukun masih bisa mempengaruhi? Nah, tetapi hati-hati juga di e-voting ini. Kenapa? Jangan sampai nanti dibullshitkan atau dihoakan atau diprovokatori bahwa e-voting ini kenapa kalah, karena dimainkan dalam sistem pengelolaan e-votingnya. Nah, ini harus betul-betul tersosialisasikan dengan baik. Nah, kalau sudah kita memelopori dengan dua hal ini, yang berikutnya adalah ini titik kelemahan. Walaupun misalnya nanti dari sisi aplikasi transparansi pengelolaannya baik, belum tentu juga pada kualitas pekerjaannya baik. Karena ini kan nggak bisa dikontrol oleh aplikasi. Nah, ini kan harus ada kontrol langsung ke daerah. Nah, problem yang ada di sini, kepala desa ini dalam menyusun anggaran belanja desa selalu ingin berbagi adil, Pak. Karena selalu ingin berbagi adil, maka uangnya dipecah banyak. Karena uangnya dipecah banyak, jatuh ke bagian RT-RT-nya kecil. Karena jatuh RT-nya kecil setiap tahun, maka pekerjaannya itu-itu juga. Nah, tahun ini nyemen jalan, copot lagi, tahun depan nyemen jalan lagi, copot lagi, tahun depan nyemen lagi, copot lagi. Nah, saya selalu ingin bagaimana kalau sekarang ini kita mulai bikin perencanaan. Kan ada anggaran pemerintah pusat, ada anggaran provinsi, ada anggaran kabupaten. Maka saya sekarang sudah mulai menyusun, mengumpulin para bupati dan wali kota. Saya bilang bagaimana kalau begini, kalau desa itu ada 5 RW, kan, mana yang bagian kabupaten 1 blok, dana desa dari pusatnya 1 blok, kemudian dana provinsinya 1 blok, sehingga pembangunan yang digulirkan itu berkualitas. Nah, harapan saya Pak Jam, ke depan itu saya inginkan setelah desa selesai dalam pembangunan itu 5 tahun misalnya, seluruh infrastruktur publiknya selesai, jalannya selesai, irigasinya selesai, pengelolaan air bersihnya selesai, kemudian rumah rakyat miskinnya selesai, seluruh pembangunan desanya sudah selesai. Saya sih ingin desa itu menjadi pemegang saham, Pak. Mereka punya investasi. Jadi perguliran uang di pengelolaan dana desanya itu sudah harus mulai judul pendapatan desa itu tidak hanya dari lingkaran lingkungan yang bersifat pungutan kecil, tetapi mereka sudah punya saham. Saya sebagai orang Jabar, pemimpin Jabar dan punya Bank Jabar Banten, saya ingin desa itu nanti dalam 2028-2029 sudah memiliki lembaran saham di Bank Jabar Banten, sehingga pada periode ke depan desa salah satu penikmat dividen dari Bank Jabar itu. Dan sebenarnya kalau konsep itu berkembang, dilakukan oleh desa, dilakukan oleh kabupaten kota, dilakukan oleh provinsi dan negara mungkin dalam jangka panjang, maka sebenarnya negara kita akan memiliki kecukupan fiskal. Nah, tetapi kalau pola pembangunannya seperti sekarang hanya bertujuan menyerap uang anggaran, kayaknya kita tidak pernah berpikir untuk berinvestasi untuk kepentingan masa depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harapan saya pada Pak Jamin dan juga ini kan harapan dari desa. Dan ini juga disampaikan juga ke Pak Jia, bahwa makin ke sini Pak, sumber daya desa itu makin rusak, Pak. Apa? Orang desa itu kan modalnya itu sumber air, Pak. Orang desa itu kan modalnya hutan. Orang desa itu modalnya areal pesawahan. Nah, kalau alamnya terjaga, maka orang desa itu mapan, Pak, ekonominya baik. Tetapi kalau alamnya rusak karena penambangan, karena pembalakan liar, sumber airnya juga mengalami kekeringan, sungai mengalami pendangkalan, sawah mengalami penyempitan, desa itu hilang, Pak, sumber daya energinya. Kenapa ini harus dijaga? Karena saya berangkat dari pengalaman reformasi atau di era kolonial Belanda, di era Jepang, di era Orde Lama, sampai era Orde Baru jatuh. Saya perhatikan kenapa Indonesia selamat, karena desanya utuh. Jadi orang kota mengalami problem krisis ekonomi, ada tempat berlari yaitu desa.
sumber pangannya baik, sumber airnya baik, sumber energinya baik, sehingga kita selamat. Nah, saya khawatir makin kesini kalau pola berpikir di desa ini juga terlalu materialisme dan melahirkan cara berpikir eksploitatif untuk melahirkan pendapatan, atau desanya ingin kaya raya. Saya khawatir sumber daya itu habis, kemudian pada akhirnya pada saat negara mengalami problem ekonomi, krisis politik dan sejenisnya, kita nggak punya lagi basic pertahanan desa sebagai basic energi, basic pangan dan sejenisnya. Nah, untuk itu di Jawa Barat mungkin dalam waktu tidak terlalu lama saya akan meluncurkan peraturan budaya desa. Nah, peraturan budaya desa itu saya ingin mengembalikan kembali desa sebagai basic adat. Nah, bahkan Pak Mendes, saya ingin mulai memikirkan ada desa yang pemilihan, bisa jadi ada desa yang tidak mesti ada pemilihan. Ya, kalau di situ sudah ada ada tokoh yang kuat, kemudian walau alamnya baik dan secara turun-temurun dia baik dan dihormati oleh masyarakat sebagai tokoh yang seperti di Bali, saya pikir tidak mesti ada pemilihan. Gitu loh. Karena seringkali rusaknya desa itu diantaranya juga karena politik. Nah, gitu, karena politik. Nah, ini yang lagi saya pikirkan. Nah, di peraturan budaya desa itu nanti akan diatur pohon yang boleh ditebang itu usia berapa. Kemudian setiap desa harus mencatatkan kekayaan desa. Desa nggak punya catatan kekayaan desa apa sampai hari ini. Dia tidak tahu berapa mata air yang dimiliki. Dia tidak tahu berapa pohon yang usianya sekian ratus tahun yang dimiliki. Dia tidak tahu juga sejarah kebudayaan desanya. Siapa penghuni pertama di desa itu nggak tahu, Pak. Nah, karena ketidaktahuan ini, dan kemudian yang berikutnya juga ada yang paling berat di desa ini menurut saya, malah lebih berat dibanding di kota, Pak. Di kota itu kan ada tata ruang, Pak. Pembangunan mau tidak mau juga ada IMB-nya, walaupun ada pakai ada tidak, kan gitu loh. Setiap membangun pasti memperhatikan set plan dan market lingkungannya. Nah, hari ini kan desa nggak punya, Pak. Dulu desa yang seperti ini dikelola oleh tokoh adat. Tokoh adat yang atur rumah kamu di sini, menghadapnya ke sini, kemudian arahnya ke sini, arahnya ke sini. Nah, sekarang tuh nggak ada. Desa itu nyaris tidak ada pemimpin menurut saya dari sisi kebudayaan, bukan keuangan. Nah, ada kelemahan Pak Jamintel pada hari ini adalah kepala desa kehilangan kekuatan culture harisma sebagai pemimpin desa. Saya jujur aja. Kehilangan harisma, karakter sebagai pemimpin desa dan cenderung tidak diikuti oleh rakyatnya. Kenapa? Karena kepala desa hari ini sangat sibuk dengan aspek administrasi keuangan. Kalau pemimpin itu sibuk dengan aspek administrasi keuangan, maka tunggu kerusakan seorang pemimpin. Karena dalam diri pemimpin di Indonesia itu harus beda. Presiden juga ada kepala negara, ada kepala pemerintahannya. Wibawanya kan di kepala negara. Nah, sebenarnya di era Pak SBY dulu udah benar. Di era Pak SBY adalah keuangan di desa dipegang oleh sekretaris desa yang ASN, yang diambil di atas sumpah. Sebenarnya di situ sudah memudahkan kepala desa tidak lagi pusing dengan urusan keuangan, karena keuangannya ASN. Jadi sebenarnya, tetapi setelah itu Indonesia berubah lagi, ASN itu akhirnya dimasukin ke Pemda. Nah, yang terjadi adalah seperti hari ini saya sampaikan ke Pak Jamintel, apa sih yang hilang dari desa? Harisma kepala desa sebagai pemimpin budaya yang menggerakkan masyarakat kerja bakti, yang kemudian ketika ada konflik dia bisa berdiri menyelesaikan masalah itu dan diterima. Nah, gitu loh. Ini yang hilang dari kepala desa. Kepala desa hari ini lebih banyak sibuk sebagai pemimpin administrasi keuangan. Dan dari seluruh rangkaian pembangunan yang dia jalani adalah kepusingan menghadapi pemeriksaan. Nah, kemudian kalau sudah masuk dalam pemikirannya adalah inspektorat bisa dibeli rokok dan uang saku, ya itu selesai. Maka ini yang harus dibuat. Kalau saya sih hari kecenderungan adalah ke depan, mari kita kembalikan kembali kepala desa, wibawanya bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga kepala budaya. Kalau kepala negara kan di pusat, presiden. Nah, kepala adat, kepala kebudayaan. Kenapa? Karena kekuatan desa adalah di adat dan di kebudayaan. Hilang adatnya, hilang kebudayaannya, hilang desanya. Terakhir Pak Mendes,
saya sudah memberikan gambaran ke DPRD Provinsi Jawa Barat untuk segera dilakukan evaluasi terhadap desa di Jawa Barat, Pak. Desa di Jawa Barat ini penduduknya 54 juta, Pak. Jumlah desanya hanya 5.600. Jawa Tengah penduduknya di bawah Jawa Barat tapi 8.000. Nah, kemudian yang kedua, sudah mulai berapa sih batasan penduduk desa yang tertinggi dan berapa yang terendah? Di Jabar ini penduduk desa, yaitu di Tambun Selatan, itu 150.000 itu 3 tahun yang lalu. Satu desa, Pak. Satu desa. Mungkin hari ini sudah 170.000, Pak. Nah, itu yang pertama. Saya ingin ada batasan atas, batasan bawah berapa desa itu nanti dibagi. Kemudian yang kedua adalah ingin segera melakukan perubahan beberapa desa yang menurut saya mesti jadi kelurahan, Pak. Statusnya di Bogor itu banyak desa yang harus segera mesti kelurahan karena penduduknya sudah urban semua, Pak. Komplek perumahan. Di Bekasi juga sama, di Karawang juga sama, Purwakarta juga sebagian sama. Yang sudah orang kota dan pendatang semua, bukan asli orang situ. Nah, ini harus segera berubah jadi kelurahan. Kenapa? Dibikin jadi desa, mohon maaf, dengan proses demokratisasi, bisa jadi orang situ sudah nggak bisa jadi kepala desa lagi, karena penduduknya semuanya sudah adalah para pendatang. Bukan kita berarti membeda-bedakan hak setiap orang, tetapi secara culture itu sudah tidak tepat untuk pengelola desa. Barangkali itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan malam hari ini meringankan, kemudian melegakan seluruh kepala desa. Hari ini begitu tadi, kalau ada masalah, tegur, selesaikan, tidak berproses hukum. Wah, itu tenang, ketepuk tangan, gitu kepala desa. Karena yang ditunggu adalah itu. Begitu dengar Bapak Jaksa Agung tanda tangan, sudah, waduh besok saya diperiksa nih. Ini, terus yang terakhir hari ini juga saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Kabupaten Sumedang yang sudah menangkap oknum wartawan bodrek lah, Pak, yang memeras para kepala desa hampir berapa, 6 orang atau 9 orang. Nah, ini yang terjadi. Dan saya pesan kepala desa, kalau gubernurnya sudah berani mengupload anggaran secara terbuka, mengumumkan, dan orang boleh mengakses anggaran Provinsi Jawa Barat, sehingga ketika orang saya nuduh saya menggunakan buzzer dibayar oleh APBD, saya tantang untuk membuktikan, kan nangis juga, nggak berani. Nah, kepala desanya juga harus begitu. Masa anggaran 31 triliun sudah boleh dibaca, masa anggaran cuma 1 miliar nggak boleh dibaca? Menurut saya sudah saatnya kepala desa hilang dari rasa takut dengan cara sudahlah terbuka kepada masyarakat dan hentikan kebiasaan nakal dan nambah istri. Udahlah, Bapak boleh jabatan jam intel, tapi urusan kawin lagi kalah sama kepala desa. Tepuk tangan bagi yang kawin lagi. Dan kemudian yang berikutnya nggak usah lagi lah desi apapun bikin bintekan nggak usah bintek lagi, sudah pakai aplikasi kok, sudah aplikasi. Nah, yang terakhir juga saya sampaikan, hari ini aparat desa rata-rata males, jarang turun ke masyarakat, jarang membimbing kegiatan-kegiatan di lingkungan karena sibuk dengan sistem layanan keuangan. Beda dengan zaman dulu. Dulu itu namanya kadus, itu berwibawa banget. Nah, hari ini memang turun, Pak, karisma. Mungkin bisa jadi Pak Mendes itu disebabkan karena harus kita ngejar pendidikan, Pak. Padahal pejabat culture itu tidak mesti sekolahnya tinggi. Bisa jadi nggak lulus SD. Tapi kalau dia punya pengaruh, punya power, bisa jadi pemimpin. Tapi karena sekarang sarjana, SMA, sehingga ya itu tadi yang culture-nya tidak lagi terlihat. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dan saya harapkan seluruh jajaran kepala desa di Jawa Barat, mari kita lakukan transparansi, umumkan seluruh anggaran kita di WA grup desa. Di desa itu ada WA grup, Pak. Ketika kepala desa sekarang tuh gampang, seluruh penduduknya sudah punya HP, dimasukin dalam grup, kemudian dikelola oleh admin di desanya. Sebenarnya bisa dalam setiap hari melaporkan apa yang dilakukan, gampang banget desa itu karena dihitungnya banyak. Diumumkan aja anggarannya, kemudian agar apa? Kalau kepala desa beli mobil tidak dianggap pakai dana desa, padahal dia jual warisan kan itu. Dan terakhir, memang paling tidak enak jadi kepala desa. Bener, makanya saya nggak mau. Pertama, gajinya kecil dan sering telat. Bener nggak? Gajinya kecil dan sering telat. Yang kedua, selalu disuruh-suruh. Karena seluruh target itu dari presiden, turunnya itu nyuruhnya kepala desa. Nah, setelah ke desa nanti nyuruhnya ke RT. Itu. Yang ketiga adalah beratnya di kepala desa.
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah dikit itu dinilai. Kalau bupati rada tinggi lah, susah lah, gitu loh. Gubernur apalagi makin jauh, kecuali saya. Ya kan, karena beda, tiap hari diincar terus, apa aja salah dicariin. Gitu. Karena memang lagi KDM kan, Kang Duda merajalela. Jadi orang takut karena saya merajalela. Nah, itu karena deket. Nah, sehingga kepala desa beli motor ketahuan. Kepala desa kawin lagi, istrinya curhat, ketahuan. Kemudian kepala desa beli saw, ketahuan. Nggak enaknya jadi kepala desa. Untuk itu jangan lama-lama jadi kepala desa, cukup 1 periode, setelah itu jadi anggota DPR. Ya. Insya Allah tidak akan ketahuan. Lebih enak jadi anggota DPR daripada jadi kepala desa. Dan sekarang banyak anggota DPR yang karirnya rata-rata kepala desa, bahkan sudah ada yang jadi bupati, sudah banyak sekali. Ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa.